Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Meilani dengan NIM 12292100025. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tata cara membuat laporan keuangan di aplikasi Microsoft Access. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana caranya membuat query jurnal umum dan juga buku besar. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cara membuat kertas kerja atau worksheet di aplikasi Microsoft Access. Jadi langsung saja, yang pertama kita klik dulu tab Create, dan di sini kita pilih yang Query Design. Nah, setelah itu ada 3 tabel yang perlu kita pilih. Tabel-tabel ini telah kita buat sebelumnya di video yang pertama. Yang pertama, pilih yang tipe akun, diklik 2 kali. Lalu yang kode akun dan juga tabel transaksi. Nah, kemudian 3 ini nanti kita pindahkan ke file yang ada di bawah sini. Yang pertama kita pilih yang tipe akun, yang kedua yang nomor akun, lalu pilih yang nama akun, saldo debit, saldo kredit, dan di tabel transaksi kita pilih yang debit dan juga kredit. Nah, namun sebelum itu kita perbaiki dulu yang relationship di sini. Kita klik 2 kali, lalu pilih opsi yang kedua supaya nanti semua akunnya muncul. Nah, kalau sudah, balik lagi ke sini. Di sini kita pilih yang total. Nah, kemudian di file yang debit dan kredit kita ganti group by-nya menjadi sum. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu tampilannya di run. Nah, di sini bisa kita lihat belum ada totalnya. Untuk itu kita klik dulu total yang ada di atas. Nah, lalu kita geser ke bawah sini. Di saldo kreditnya kita ganti menjadi sum. Di saldo debit dan kreditnya juga diganti. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa total dari semuanya itu sudah balance, berarti ini laporannya sudah benar. Nah, selanjutnya di kertas kerja itu biasanya ada juga kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk membuatnya kita kembali lagi ke mode Design View. Caranya, di sebelah kredit ini kita tambahkan lagi NSSD debit. Nah, datanya sendiri kita tambahkan di sini di bolder. Lalu di sini kita harus masukkan rumus. Caranya kita ketik titik 2, lalu ikuti sesuai dengan apa yang saya ketik. Nah, jadi di sini adalah saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit dan juga dikurangi sum of kredit. Langsung kita klik OK. Nah, group by-nya di sini kita ganti dulu menjadi expression. Kalau sudah, kita lihat dulu di run. Nah, jadi di bawah sini sudah muncul yang kolom NNSD. Lalu sama seperti tadi, di sini kita buat dulu totalnya. Jadi kita ganti menjadi sum. Nah, akan tetapi karena ini bukan aplikasi Microsoft Excel, maka nilai yang kurang dari 0 ini masih menunjukkan angka minus. Oleh karena itu, kita harus perbaiki terlebih dahulu, supaya nanti tidak menunjukkan angka negatif, tapi angka 0, karena ini adalah NSSD untuk debit. Nah, caranya kita balik lagi ke mode Design View. Di sini kita harus
membuat lagi rumus yang baru, yakni kita menggunakan rumus logika if. Caranya, kita klik lagi yang builder. Di sini di depannya tinggal kita tambahkan dulu if. Nah, jadi logikanya adalah jika saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit dan dikurangi saldo kredit hasilnya adalah 0, maka ditulisnya itu adalah 0. Namun jika lebih dari 0, maka penjumlahan dari angka-angka tersebut akan muncul. Nah, di akhir kita kasih lagi kurung tutup. Lalu di sini kita tinggal klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa periksa dulu di run. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat ya teman-teman, bahwa angka-angka yang negatif tadi sudah hilang dan berganti menjadi 0. Nah, selanjutnya, karena ini bukan di aplikasi Microsoft Excel, di mana kita tidak bisa menjumlahkan angka 0, maka kita harus menggunakan rumus NZ untuk mendefinisikan angka 0 tersebut. Dalam aplikasi Microsoft Access, angka 0 di sini disebut dengan istilah null. Nah, caranya kita kembali lagi ke mode design view. Nah, di sini di NSD debit ini kita balik lagi ke builder. Lalu kita harus menambahkan rumus NZ untuk mengetahui atau mendefinisikan si angka 0 tersebut. Nah, jadi di sini kalian bisa tonton saja terlebih dahulu. Jadi bisa kalian perhatikan nanti untuk cara penulisan rumusnya bisa disamakan dengan yang saya buat. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini juga sekarang kita juga harus ganti dulu formatnya menjadi currency. Nah, kita lihat dulu di run. Nah, jadi ini sudah terjumlahkan di NSD debit ini. Selanjutnya kita akan membuat yang NSD debit, NSD kreditnya. Caranya kita balik lagi ke mode design view. Lalu di sebelah NSD debit kita bikin lagi rumus baru. Caranya tinggal kita copy paste saja yang rumus sebelah sini. Lalu kita masukkan di sini, dan karena ini kredit, kita ganti yang debit menjadi kredit dan yang kredit menjadi debit. Nah, jadi bisa diperhatikan di sini bahwa si saldo debitnya menjadi saldo kredit dan yang kreditnya menjadi debit. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Formatnya di property sheet kita juga ganti jadi currency lagi. Lalu yang berupanya kita pilih yang expression. Nah, kalau sudah, kita run. Nah,
Jadi bisa dilihat tampilan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi ini sudah selesai, tinggal di akhir kita tambahkan sum. Nah, kalau misalkan sudah, di sini tinggal kita save saja dengan nama query kertas kerja 1. Lalu kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini setelah tadi kita selesai membuat kertas kerja yang pertama, kita juga harus menambahkan laba rugi di kertas kerja. Nah, caranya adalah kita klik lagi yang tab Create. Di sini kita pilih yang Query Design. Nah, seperti yang tadi, kita pilih di sini yang Query Kertas Kerja 1. Lalu pindahkan beberapa format di sini ke file yang ada di bawah. Yang pertama itu tipe, yang kedua nomor akun, nama akun, dan yang terakhir itu adalah NSD debit dan juga NSD kredit. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu tampilannya di front. Nah, jadi ini tampilan dari kertas kerjanya yang telah kita susun tadi. Kita tambahkan dulu total di sini. Nah, untuk menambahkan laba rugi, yang harus kita ingat di sini adalah yang masuk akun laba rugi itu adalah pendapatan dan juga beban. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa akun pendapatan dan beban itu terdapat di nomor akun 4 dan juga 5. Nah, kita balik lagi ke mode view. Nah, untuk membuat worksheet laba rugi, di sini kita akan menggunakan rumus if. Jadi logikanya itu adalah jika nomor akunnya itu kurang dari 4, maka hasil dari laba ruginya itu adalah 0. Namun jika lebih dari 4, maka dia akan menunjukkan hasilnya, entah itu di debit atau di kredit. Nah, caranya di sini kita klik yang baru, lalu kita klik yang builder tadi. Lalu di sini kita menuliskan rumusnya. Ini LR jadi rumusnya itu adalah LR debit. Jika nomor akunnya itu kurang dari 4, maka dia sama dengan 0, tapi jika dia lebih dari 0, maka dia akan menunjukkan nilai yang ada di NSD debit. Kita klik OK. Lalu di sini di property sheet-nya kita ubah dulu formatnya menjadi currency. Nah, selanjutnya kita bikin juga yang kreditnya. Sini kita copy saja rumusnya. Lalu kita ganti yang debit menjadi kredit. Nah, selain itu logikanya juga kita balik. Jadi kalau tadi itu jika kurang dari 4, maka sekarang jika dia lebih dari 4. Karena ini adalah untuk maksudnya tetap. Nah, kita klik OK. Lalu di sini di property sheet-nya kita ganti formatnya menjadi currency. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu.
Nah, jadi ini sudah kita lihat ya tampilan dari laba rugi baik di debit dan di kredit. Nah, tinggal yang satu lagi yaitu adalah neraca. Nah, caranya juga masih sama. Kita balik lagi ke mode design view, cuman di sini logikanya kita balik. Jadi kalau tadi itu jika kurang dari 4, maka kalau sekarang itu jika lebih dari 4 gitu, karena akun neraca itu adalah akun dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, jadi rumusnya tinggal kita copy saja dari sini. LR-nya kita ganti jadi NR aja. Lalu tanda kurang darinya kita ganti menjadi lebih dari. Dan di sini ada. Klik OK, terus kita ganti formatnya. Selanjutnya untuk yang kredit kita copy yang bagian laba rugi kredit tadi. Ini biasa, LR-nya kita ganti jadi NR. Kurang darinya kita ganti dengan lebih dari. Sudah, oke saja. Lalu property sheet-nya jangan lupa untuk diganti formatnya menjadi currency. Nah, kalau sudah kita run. Nah, jadi sama-sama kita bisa lihat ya, bahwa kertas kerja ini sudah siap. Oleh karena itu, sekarang kita simpan dulu dengan nama query kertas kerja 2. Nah, kita simpan terlebih dahulu, lalu kita tutup dulu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat query kertas kerjanya, tugas kita adalah untuk membuatnya dalam bentuk laporan. Caranya sudah diklik dulu, ini kertas kerja duanya, lalu kita klik yang tab create. Nah, di sini kita klik yang report. Nah, setelah itu akan muncul tampilannya langsung di sini. Tinggal kita rapih-rapihkan saja. Nah, kemudian untuk merapikan kita juga klik edit short, lalu kita pilih yang nomor akun untuk mengurutkan si akun-akun ini. Nah, berhubung di laporan ini belum ada hasil akhirnya dari setiap kolom, maka tugas kita selanjutnya adalah untuk mencari totalnya. Caranya kita klik more yang ada di bawah sini, lalu kita pilih yang with tipe total. Di tipenya kita ganti menjadi NSD debit, dan kita checklist yang show grand total. Nah, lanjutkan sampai dengan ke yang terakhir. Jadi tipenya kita ganti sampai yang terakhir.
Nah, di sini tinggal kita rapihkan supaya angkanya kelihatan. Nah, ini sudah muncul semuanya. Tugas kita selanjutnya adalah mencari berapa laba atau rugi dari laporan keuangan ini. Caranya kita balik dulu ke mode design view. Nah, kita geser dulu. Lalu kita lebarkan ini ke bawah. Caranya hampir sama seperti dengan video-video sebelumnya. Yang pertama, kita klik yang report design, lalu kita pilih yang text box, dan masukkan di bawah sini. Lalu kita geser ke bagian yang bawahnya laba rugi kredit. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus untuk mencari laba rugi. Kita klik yang property sheet, name-nya kita ganti menjadi laba rugi bersih. Lalu di kontrolnya kita tulis rumusnya, yakni sum sama dengan akses total kredit karena pendapatan dikurangi beban, dan kita kurangkan dengan akses total debit. Diklik OK. Jadi ini sebelumnya sudah saya lihat di sini rumusnya, yaitu adalah akses total debit dan di sini ada akses total kredit. Nah, sedangkan labelnya kita ganti dulu. Jadi laba. Nah, kalau sudah, kita ganti dulu formatnya menjadi currency. Lalu kita lihat di mode view. Di sini sudah muncul ya laba dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya tugas kita adalah untuk membalanskan neracanya. Caranya kita balik lagi ke mode design view. Tapi sebelum itu saya akan merapihkan yang tadi kita buat. Sini kita klik ke sini, lalu di merger. Nah, selanjutnya si akses total ini atau rumus laba rugi yang kita buat ini kita copy. Di labelnya kita hapus dan yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan di bawah neraca kredit. Nah, yang NR debit ini kita copy paste juga dan taruh di yang paling bawah. Nah, selanjutnya kita buat lagi text box. Masukkan lagi di sini. Nah, di sini untuk labelnya kita ganti menjadi harta sama dengan utang ditambah modal.
Nah, yang ini kita pindahkan textbook ini. Di sebelah sini. Nah, lalu di sini kita masukkan rumus untuk mengetahui hasil dari neracanya nanti. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan kita pilih yang akses total NL kredit dikurangi dengan laba rugi bersih. Klik OK. Formatnya diganti jadi currency. Nah, setelah itu yang ini kita pindahkan dulu sejajar di bawah laba rugi. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu di mode view. Nah, jadi ini semuanya sudah jadi, bisa kita lihat. Terus kita selanjutnya adalah tinggal merapikannya saja. Jadi yang bagian ini di bawahnya kita bold, dan mungkin kita tinggal memperbaiki headernya agar lebih terlihat seperti kertas kerja. Kita balik lagi ke mode design view. Nah, di sini kalian tinggal mengikuti apa yang akan saya lakukan. Nah, kalau sudah di sini kita geser ke atas, ikuti sesuai dengan yang saya lakukan. Nah, dikarenakan tadi ada beberapa video yang ternyata tidak tersimpan, jadi di sini saya langsung kasihkan contohnya. Ini nanti kita harus perbaiki dulu yang ini diketengahkan. Supaya nanti terlihat rapi seperti dengan kertas kerja yang asli. Nah, jadi di sini semuanya sudah di bold dan juga rata tengah, sedangkan yang nomor-nomornya sudah rata kanan, jadi kita langsung lihat di tampilan view-nya. Nah, jadi begini tampilannya, kurang lebih sudah sesuai ya dengan kertas kerja pada umumnya. Di bawahnya juga kita bisa lihat jumlah nominalnya sudah tertera dengan jelas.
Nah, jadi sekian video kali ini mengenai tutorial cara membuat kertas kerja di aplikasi Microsoft Access. Di pembahasan-pembahasan lainnya, kita akan membahas lebih lanjut terkait cara membuat laporan keuangan di aplikasi Microsoft Access. Terima kasih.